Dengan Mas siapa ini? Nama saya Mas Darlis Adrianto. Dari mana Mas? Asal Malang, Kecamatan Wagir. Terus hari ini lagi ngapain Mas di sini? Ya, yang jelas pelatihan khusus untuk barberman, menjadi seorang barberman yang profesional. Oke, pagi ini kita lagi kedatangan tamu dan ini salah satu teman saya ya dari Malang ya. Jadi namanya Mas Darlis. Jadi Mas Darlis ini datang ke Kediri itu minta dibantu ya untuk evaluasi hasil potong rambutnya. Jadi ini Mas Darlis lagi eksekusi ya, bikin potongan gradasi atau bikin potongan undercut. Nah ini teman-teman bisa diikuti ya keseruan kita hari ini. Jadi seperti biasa Mas Darlis ini juga bikin belahan dulu atau bikin parting. Jadi konsepnya hari ini Mas Darlis ini nyukur, terus nanti kita bantu teman-teman bagaimana hasil potongannya dan bagaimana titik-titik yang harus kita bantu untuk evaluasi. Nah jadi untuk teman-teman yang baru bergabung di channel kita, jangan lupa di tombol ya subscribe channel kita supaya video kita terus berkembang dan pastinya teman-teman gak ketinggalan video kita yang selanjutnya teman-teman. Nah oke, ini hari ini Mas Darlis bikin potongan undercut. Jadi kita lihat ya cara eksekusinya hampir sama ya. Mas Darlis ini pakai clipper sepatu nomor 2. Hari ini Mas Darlis lebih suka pakai keme ya katanya, karena keme itu lebih mudah dikendalikan mungkin. Nah sebenarnya Mas Darlis ini juga punya mesin yang Wall Senior atau Wall 5 star ya. Jadi kalau menurut kita itu lebih tajam aja. Nah seperti ini ya mesinnya. Cuman Mas Darlis itu kalau untuk keseharian dia lebih suka pakai keme ya, suka-suka aja lah teman-teman. Mau pakai clipper apa aja, murah atau mahal, itu kalau mau berkarya bagus apa enggaknya itu tergantung tangannya ya, bukan soal mesinnya teman-teman. Seperti itu. Nah ini lagi bikin gradasinya ya, penyambungan dari ukuran 1 sampai ke selanjutnya. Jadi Mas Darlis ini keren banget ya, dari mulai fashionnya udah dapat banget. Ya kita doakan teman-teman Mas Darlis ini karena pengen buka usaha di Malang, pengen membuka usaha potong rambut. Mudah-mudahan juga lancar usahanya dan sukses pastinya. Jadi Mas Darlis ini lama ya teman-teman merantau di Malaysia. Saya kurang tahu tepatnya, cuman kemarin itu hanya ngobrolnya sebentar aja. Saya disuruh untuk evaluasi. Jadi hari ini kita benar-benar belajar bareng teman-teman. Jadi ini benar-benar bukan murid kita atau bukan alumni kita, bukan. Jadi ini benar-benar beda ya, apa namanya, konsep nyukurnya dari teknik-teknik kita. Cuman sebenarnya sama aja, nggak pernah ada teknik atau guru yang salah ya. Jadi ini Mas Darlis ini juga keren juga. Nah ini teknik overcome yang selalu kita pelajari bersama selama ini. Jadi ya hampir semua tukang cukur pasti bisa ya. Jadi kadang-kadang juga masih ada di info-info loker itu kalau syaratnya harus bisa clipper overcome atau skisor overcome atau gunting overcome, itu kayaknya nggak perlu juga ya disimpulkan menjadi tolak ukur diterima kerjanya sebagai seorang tukang cukur ya, karena semua itu sekarang sudah pasti bisa teman-teman. Oke, jadi ini juga masih normal saja, ini pakai sepatu ukuran 1,5. Ini fungsinya untuk penyambungan antara sepatu 1 ke sepatu 2 teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah pro ya, atau yang sudah profesional, sudah pengalaman beberapa tahun mungkin, ya mungkin nggak perlu lagi ya sepatu 1,5 itu, karena mungkin ukuran 1 aja udah langsung nyambung aja gitu. Jadi ini hari ini kita belajar bareng, bukan menggurui juga. Jadi silahkan komen di bawah bagi teman-teman yang ingin bertanya ya teman-teman. Oke, ini Mas Darlis lagi bikin guntingan bagian atas ya teman-teman.
Ini lumayan bagus guntingannya, lumayan lurus. Cuman ini agak sedikit unik karena guntingannya Mas Dalis ini kalau diperhatikan memang bagus, memang sudah rata. Cuman cara pegangnya itu saya rasa terbalik. Jadi mungkin Mas Dalis juga nanti belajar ya Mas, supaya muter guntingnya bisa lebih enak. Oke, jadi sesuai dengan visi misi kita dalam konsep belajar itu, kita harus saling dukung teman kita, siapapun harus kita kasih semangat. Jadi kekurangan apapun itu pasti hari itu mungkin nggak bisa ya diselesaikan mungkin. Cuman tukang cukur itu pasti besok lebih pinter ya teman-teman. Jadi kesalahan hari ini itu pasti besok udah lebih baik lah, seperti itu. Jadi guntingan yang mungkin kurang sedikit ya mungkin hari ini nggak masalah lah. Cuman kalau untuk potongan berikutnya pasti Mas Dalis ini pengen membuktikan juga kalau guntingannya itu lebih ngeri ya, atau lebih maut ya gitu ya teman-teman. Oke, jadi ini guntingannya masih oke aja, masih keren banget. Jadi ini Mas Dalis juga lagi belajar styling juga. Cuman katanya ini sisirnya itu nggak biasa, jadi ini saya bantu sedikit. Jadi terbiasanya Mas Dalis ini di Malaysia itu pakai sisir yang full blow ya, atau yang bundar itu, yang bulat. Cuman ini punya kita di Kediri itu kita punyanya yang yang setengah blow gitu teman-teman. Apa ini namanya sisirnya saya lupa ya. Jadi intinya sing setengah blow lah. Jadi kalau saya pakai ini lebih gampang, lebih ringan dan mudah ya muter rambutnya supaya lebih mengembang atau lebih bervolume. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Bagi teman-teman yang masih baru pemula juga bisa ya ikuti cara-cara kita seperti ini untuk proses styling. Nah, jadi untuk styling itu sebenarnya juga bisa juga pakai angin yang yang dingin, kan itu ada 2 tombol ya teman-teman. Jadi untuk yang dingin itu untuk ngunci, tapi untuk mengeringkan dan untuk membentuk teksturnya itu pakai yang hangat ya, atau pakai yang panas ya. Jadi ada 2 tombol, teman-teman bisa pakai yang panas dulu, tapi kalau sudah mengembang teman-teman bisa diganti yang dingin ya. Jadi supaya lebih mengunci bentuknya, seperti itu teman-teman fungsinya head dryer itu. Nah oke, jadi mungkin dari mulai awal ya, dari mulai belahan rambutnya, dari mulai cara bikin polanya, sekarang lagi saya bantu untuk memperbaikinya saja. Jadi ini saya nggak merubah bentuk model potongan rambutnya, cuman ini lebih saya rubah polanya sedikit supaya nanti lebih jelas ya di kamera atau di video kita hari ini, supaya nanti teman-teman juga bisa belajar bareng ya di channel kita. Oke, jadi ini saya pakai clipper yang sama dan saya ulangi juga sama ya, pakai guard atau sepatu nomor 2. Jadi dari step pertama itu saya ulangi saja. Ini sebenarnya juga masih di area yang sama ya teman-teman. Cuman gerakan saya lebih pelan supaya nanti bisa kelihatan ya bentuknya pola seperti ini. Nah, jadi setelah step pertama, step kedua mungkin masih ya bisa dikatakan sejajar atau bisa mundur sedikit ke belakang. Jadi ini supaya polanya bisa kelihatan teman-teman. Nah, nanti bisa dilanjutkan ke belakang ya, sampai nanti bisa membentuk pola yang lebih menurun atau lebih oval. Nah, yang penting yang diperhatikan itu bukan ujungnya guard ya, tapi ujungnya pisau teman-teman. Jadi patahannya itu harus sejajar sama pisau ya teman-teman, atau sama blade namanya. Nah, seperti ini. Jadi ini sering keliru ya teman-teman, untuk teman-teman cukur yang masih pemula itu kadang-kadang yang diperhatikan itu ini plastiknya sepatu ya teman-teman. Jadi dikiranya itu ukurannya di sepatunya, padahal yang terpenting itu adalah di blade-nya teman-teman. Nah, jadi ini supaya polanya lebih kelihatan ya harus diperbaiki semua ya teman-teman, seperti ini. Jadi nanti kalaupun ada sisa-sisa yang di bawahnya tinggal kita perbaiki lagi. Jadi tadi pakai nomor 2, habis ini kita pakai ukuran 1,5 ya teman-teman, supaya nanti gradasinya bisa lebih menyambung atau lebih connect. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi jangan lupa ya di subscribe channel kita supaya terus berkembang. Tanpa kalian semua pasti konten kita itu nggak pernah berkembang, atau mungkin hanya stuck begitu saja. Jadi kita lebih semangat ya kalau teman-teman mau subscribe channel kita atau mau like, kalau mau komen juga monggo silahkan, seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini kita sudah pakai 1,5
sepatu ukuran 1,5. Jadi ini untuk penyambungan di tengah-tengahnya ya, antara guard nomor 1 sama guard nomor 2. Ini saya lakukan karena yang pertama sudah dieksekusi ya sama Mas Darlis. Jadi ukuran 1 sama 2 itu tinggal saya sambungkan di area yang tengah, teman-teman. Nah, oke, untuk penyambungan berikutnya telinganya bisa dilipat, kupingnya ini dilipat teman-teman. Jadi supaya memudahkan pergerakannya kita saat menyambungkan gradasi berikutnya, seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin kalau telinganya mungkin kaku, itu lipatnya ke depan ya teman-teman, bukan ke bawah. Jadi teman-teman bisa dicoba di telinganya masing-masing sebelum nyukur pelanggannya. Jadi kalau lipat telinga itu yang benar itu ke depan teman-teman, jadi itu nggak sakit. Tapi kalau ditekuk ke bawah itu biasanya sakit teman-teman. Jadi bisa dicoba di telinga masing-masing gitu ya teman-teman. Kalau sakit atau tidak sakit teman-teman bisa komen di bawah ya soal telinga ini. Oke, ini Mas Darlis saya suruh ini rubah model potongannya. Ini dari undercut kita rubah ke low fade. Jadi ini juga ada materi ya hari ini tentang low fade juga. Nah, ini mesin kesayangannya Mas Darlis katanya. Ini dibawa-bawa ya, ini kemana-mana katanya. Nah, jadi ini Mas Darlis pakai tekniknya dari Malaysia sana mungkin. Jadi ini sama ya, sama kebanyakan tukang cukur pakai teknik ini juga. Jadi untuk penyambungannya di open close ya, lever open, lever close, atau tuasnya dimundurin, dimajuin seperti itu. Hampir sama seperti itu ya teman-teman. Dan dilanjutkan dengan sepatu yang paling tipis atau yang paling kecil 0,5. Juga sama juga seperti tukang cukur pada umumnya, ini menghilangkan garis-garis teman-teman. Oke, cuman di kegiatan kita hari ini Mas Darlis memang masih banyak catatan juga ya untuk teknik low fade di pagi ini. Jadi garisnya itu semakin tinggi, bukan malah hilang. Jadi ini karena 0,5-nya itu mungkin bisa dikatakan belum stabil. Jadi Mas Darlis harus saya bantu untuk memperbaiki areanya atau memperbaiki batas-batasnya yang sekiranya terlalu naik. Ini saya bantu teman-teman. Nah, ini jadi lumayan ya, dari awal sampai sekarang Mas Darlis juga sudah mulai bisa memahami apa itu gradasi, apa itu yang harus dikonekkan, apa yang belum, mana bagian yang belum connect. Itu memang pakai feeling ya, atau pakai benar-benar pandangan kita itu bagaimana tentang gradasi seperti itu. Jadi mau otodidak, mau belajar di rumah, mau ngikuti tutorial kita, atau mau ikut pelatihan kursus, itu juga monggo silahkan teman-teman. Oke, dan ini adalah hasil karyanya Mas Darlis di pagi ini, low fade. Dan pastinya terima kasih teman-teman yang sudah ikuti channel kita dari awal sampai sekarang ya teman-teman. Oke, thank you. Halo Mas. Ya, halo. Dengan Mas siapa ini? Nama saya Mas Darlis Adrianto. Dari mana Mas? Asal Malang, Kecamatan Magil. Terus hari ini lagi ngapain Mas di sini? Ya, yang jelas pelatihan khusus untuk barberman, menjadi seorang barberman yang profesional. Nah, katanya Mas Darlis ini sudah punya pengalaman nyukur selama beberapa tahun ya? Iya, betul sekali. Tapi kenapa ke Kediri jauh-jauh ke sini gitu loh Mas? Sebab karena saya tahu dari beberapa teman bahwasanya ilmu yang saya miliki itu masih bisa ditambahin daripada Kediri sini. Di Kediri? Ya. Di Mr. Api ini ya? Di Mr. Api, jadi saya harus datang ke sini untuk menambah skill saya dan ilmu cara memotong rambut. Sebelumnya nyukurnya di mana Mas dulu? Dulu nyukurnya di Malaysia, di Semarang, juga di Malang. Oh iya. Oke Mas Darlis. Terus hari ini gimana Mas kesannya setelah ikut program kita hari ini? Ilmu saya jelas bertambah ya. Skill cara memotong rambut, layer segala macam overcomb itu bertambah semua. Yang dulunya saya tidak bisa cukuran Korean style, sekarang saya bisa. Ya, banyak tambahan. Iya. Jadi bermanfaat ya? Ya, sangat bermanfaat. Mungkin kalau teman-teman yang lain yang belum kenal sama Mas Darlis, kalau pengen tanya Mas mau kursus itu atau pelatihan itu Mas Darlis
Gimana Mas kalau pengen seperti Mas Darlis itu? Jadi gini ya, intinya tujuan kita yang pertama kan kita tetap mempunyai tujuan ya. Tujuan kita ingin menjadi seorang barberman, tentu kita mencari seorang yang trainer lah, yang dibilang trainer ya. Yang trainer mumpuni, maksudnya punya basic yang benar-benar bisa menjadikan kita seorang barberman. Ya contohnya seperti Mr. Abi Pratama. Gitu. Iya Mas. Oke Mas Darlis, terima kasih sudah jauh-jauh datang ke sini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan berkah pastinya, dan mandiri ya Mas, sukses ya. Sip. Oke. Sukses sama-sama. Oke, thank you Mas. Ya, sama-sama.